Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1936 sampai 1939, perang saudara meletus di Spanyol. Ketegangan politik telah mencabik-cabik rakyat sipil. Pembantaian pun terjadi. Spanyol seperti lautan berdarah. Madrid, Valencia, Baku, Katalan, dan kota-kota lainnya tak pernah sepi dari letusan peluru. Ketegangan politik antara kaum Republikan yang pro-reformasi versus kubu nasionalis yang anti-reformasi benar-benar menyulap negeri itu penuh dengan tumpukan mayat. Tubuh-tubuh tanpa kepala berserakah. Banyak anak kecil yang menjadi korban setelah tubuh mereka penuh dengan peluru. Tanah Spanyol benar-benar berduka. Ratusan ribu korban mewarnai perang saudara yang berlangsung 3 tahun itu. Francisco Franco, pimpinan tertinggi kaum nasionalis, tak pernah henti melakukan serangan terhadap setiap wilayah yang dianggap sebagai basis kaum Republikan yang menginginkan perubahan. Karena tidak ada titik temu antara kedua aliran politik itu, gencatan senjata pun tak bisa terhindarkan. Kaum Republikan yang mayoritas terdiri dari orang-orang komunis dan liberal berusaha melawan tekanan kelompok nasionalis yang didukung oleh militer, kerajaan, dan bahkan gereja. Kaum Republikan seperti sudah memprediksi bahwa peperangan ini tinggal menunggu waktu, di mana kaum nasionalislah yang akan berkibar dan berkuasa di tanah Spanyol. Hal ini tidak lepas dari dukungan militer yang cukup kuat dengan Jenderal Franco sebagai pimpinan yang ganas dan buas. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh berpengaruh dari Republikan banyak yang dibunuh. Upaya-upaya pendudukan di sejumlah daerah pun yang semula menjadi basis kelompok pro-reformasi akhirnya berjalan mulus. Pelan tapi pasti, sejak perang berlangsung, kaum Republikan berhasil digembosi. Jumlah kaum Republikan semakin menyusut, apalagi sejak bulan Mei 1937. Franco membentuk gerakan nasionalis untuk menjaring secara paksa pihak-pihak yang selama ini menentang aliran politiknya. Franco dan kelompoknya semakin leluasa membombardir wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis kaum Republikan, apalagi pasukan tempur Jerman membantunya. Mereka meluluh lantahkan Guernica yang terletak di Basco. Franco dengan congkak membusungkan dada, merayakan separuh kemenangan karena proyek politiknya berjalan mulus. Tidak hanya di Basco yang bersimbah darah, Katalan juga mengalami hal yang sama. Katalan memang termasuk salah satu basis yang mendukung reformasi setelah kerajaan Spanyol runtuh. Tapi nasib politiknya tak memihak mereka, sebagaimana juga Basco dan wilayah-wilayah lainnya di tanah Spanyol yang bernasib sama. Ketegangan politik yang memicu perang saudara itu benar-benar memilukan. Bahkan pasca perang saudara itu, Spanyol sebenarnya masih diguncang oleh sekian konflik. Gesekan politik dan budaya yang tak pernah usai dan sering kali berujung pembantaian. Franco yang didapuk sebagai pimpinan Spanyol atas kemenangannya melawan kaum Republikan bertindak tidak semena-mena. Di Katalan misalnya, cengkraman otoriter tokoh fasis itu menelan sekian korban. Dengan kendali kekuasaannya, Franco mencabut status otonomi khusus yang dimiliki Katalan, juga Basco yang dikenal sebagai basis kuat kaum Republikan. Bahkan, bahasa yang hanya boleh dipakai adalah bahasa Spanyol, tidak boleh bahasa-bahasa selain Spanyol. Sebagai reaksi atas kekejaman Franco itu, muncullah kelompok-kelompok ekstremis yang perlahan-lahan melakukan pemberontakan. Mereka tetap memperjuangkan eksistensi kebudayaan lokal yang sudah berjalan. Salah satu bentuk dari ekspresi perlawanan mereka ialah lewat sepak bola sebagai aktivitas non-politik yang dianggap sangat memungkinkan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Jika di Basco ada Athletic Bilbao yang pada awalnya pendiriannya hanya membolehkan merekrut pemain-pemain berdarah Basco, maka di Katalan juga ada klub sepak bola Barcelona. Akan tetapi, perlawanan lewat media sepak bola yang cukup kentara adalah dilakukan oleh klub Barcelona, yaitu klub sepak bola yang populer dengan sebutan El Barça itu didirikan di kota Barcelona pada tanggal 29 November 1869. Klub sepak bola yang populer dengan sebutan El Barça itu didirikan di kota Barcelona pada tanggal 29 November 1899 oleh Hans Gamper, seorang berkebangsaan Swiss. Klub Barcelona benar-benar dijadikan representasi perlawanan Katalan yang memiliki bahasa dan bahkan bendera sendiri. Di Barcelona, kita bisa menyaksikan betapa spirit perlawanan itu masih kental hingga sekarang. Hal ini setidaknya bisa kita lihat pada motonya, Barca bukan hanya sekedar klub. Moto yang seakan-akan provokatif itu terpajang di mana-mana, bahkan ada di sudut-sudut kota Barcelona. Franco diselimuti kekhawatiran kemungkinan meledaknya pemberontakan lewat kompetisi sepak bola, terutama di Katalan, membuat Franco dilanda kecemasan. Itulah sebabnya ia menjadikan klub Real Madrid yang berdiri pada 6 Maret 1902 sebagai representasi kerajaannya. Rivalitas antara Barcelona dan Real Madrid pun semakin sengit. Provokasi Barcelona lewat motonya, baik di dalam maupun di luar lapangan, tak pelak membuat Franco geram. Kemudian pada tahun 1936, Franco telah membuat Katalan dan klub sepak bolanya tercabik-cabik oleh kesedihan, di mana Presiden Barcelona Josep Sunol tewas dibunuh oleh pihak militer. Demikian juga yang terjadi pada tahun 1938. Sebuah bom dijatuhkan di FC Barcelona Social Club atas perintah Franco. Cakar-cakar kekejaman Franco tidak hanya berhenti di situ. Pada tahun 1941, jenderal kejam itu menyuruh pemain Barcelona untuk kalah dari Real Madrid dalam sebuah pertandingan sepak bola. Franco melakukan tekanan pada petinggi klub di bawah ancaman militer. Pada pertandingan itu, pemain-pemain Barca tidak seperti biasanya. Tekanan politik yang kuat terlihat di wajah-wajah pemain, dan hasilnya gawang Barca sudah dibobol dengan 11 gol. Sebelum pertandingan berakhir, pemain-pemain Barca mencoba bermain serius dan melakukan penetrasi. Hasilnya 1 gol berhasil mereka serang ke gawang Real Madrid. Skor akhir adalah 11-1. Namun 1 gol yang dikubukan Barcelona ke gawang rivalnya itu membuat Franco marah. Ia menginginkan Real Madrid mengelontorkan banyak gol tanpa harus kebobolan meski hanya 1 gol. Akibat dari kejengkelan Franco atas 1 gol yang tercipta itulah banyak hal-hal aneh yang kemudian terjadi. Kiper Barcelona dijatuhi tuduhan pengaturan pertandingan dan dilarang untuk bermain sepak bola lagi seumur hidupnya. Sejak saat itu, Barcelona benar-benar menjadi simbol perlawanan Katalan terhadap Franco dan Spanyol. Hingga saat ini, rivalitas kedua klub elit itu semakin memanas. Rivalitas Real Madrid dengan Barcelona yang bisa kita saksikan di layar televisi saat ini jelas merupakan produk ketegangan politik Kastilan dan Katalan zaman dahulu. Pertandingan Barcelona versus Real Madrid kemudian disebut sebagai duel El Clasico, yang salah satu pertandingan yang menyedot perhatian pencinta sepak bola dunia dikarenakan latar belakang sejarah politik di negara itu yang kelam. Itulah sejarah yang terjadi di Spanyol dan konflik persepakbolaan antara Barcelona dan Real Madrid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.